Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online dengan tema Fadlul Islam, keutamaan Islam, dan kali ini kita akan membahas dalil yang kedua dari bab yang ketujuh, bab wujubid dukhuli fil islami kullih, wajib masuk Islam secara total, ada di halaman 28. Sekarang jadwalnya Mas 28. Ya, 28. Sekarang jadwalnya Mas Usama untuk membaca. Silakan Mas. Qala Al-ayah, firman-Nya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengakui dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada tauhid, padahal mereka telah diperintahkan mengingkari tauhid itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Al-Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 60. Barakallahu fiik. Ini adalah dalil yang kedua yang menyebutkan tentang pentingnya dan wajibnya kita bertotalitas dalam berislam. Apa kemarin nak totalitas nak? Sempurna. Secara sempurna, secara keseluruhan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik." Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya beriman? Jadi ada orang yang mengaku tapi sebenarnya tidak beriman secara sempurna. Karena iman itu bukan hanya pengakuan. Ya. Harus ada apanya? Harus ada buktinya. Ya. Kalau misalnya ada orang ngaku Islam tapi nggak sholat, berarti ya Islam-Islaman. Ya. Buktinya bukan KTP, ya. Kalau KTP ya gampang banget orang nanti kalau seperti itu. Sekedar ada KTP beragama Islam, terus sudah cukup ya enggak, ya. Karena yang membedakan antara orang yang serius dengan tidak serius adalah bagaimana dia mempraktekkan ajaran Islam, ya. Seperti orang yang kalau ditanya nih anak satu kelas, siapa yang pengen ranking 1? Apa? Siapa yang pengen ranking 1? Semuanya akan Pingin. angkat tangan. Ya. Saya. Tapi siapa yang sungguhan belajar? Ya enggak semuanya kan. Jadi ada pembuktiannya di situ. Ketika kita mengaku beragama Islam, maka salah satu buktinya adalah di sini disebutkan, yaitu jangan sampai kita itu menjadikan hukum selain Allah sebagai panduan dalam hidup kita. Di sini makanya dikatakan orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, ya, kepada Al-Quran, kepada wahyu yang Allah turunkan. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghuti. Ya. Kok malah mereka menjadikan hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Allah sebagai panduan hidupnya. Ini nggak bisa. Ya. Waqad umiru ayyakfuru bih. Padahal harusnya mereka itu meninggalkan hukum tadi. Nah, kenapa mereka kemudian ikut-ikutan hukum tersebut? Wa yuridu syaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida. Apa Mas Usama yudillahum? Naam, setan ingin menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Kenapa setan pengen manusia sesat? Karena kepengen menemani dia. Betul. Karena setan pengen ditemani untuk masuk ke neraka. Mau nggak? Nggak mau lah. Siapa yang mau nemeni setan? Nemeni setan aja nggak mau, apalagi nemeninya di mana? Setan nggak mau sendiri. Nemeni setan aja nggak mau kita, apalagi nemeninya di neraka. Siapa yang mau? Ya. Jadi
Kenapa setan sedemikian gigihnya untuk menggoda manusia tidak berhukum ya dengan hukum Allah? Karena setan pengen ada orang-orang yang menemani dia di neraka. Ya. Kalau cuma satu orang gimana? Benar. Ya tidak mungkin lah. Allah sudah menakdirkan akan banyak orang masuk ke neraka. Ya. Coba aja kita perhatikan antara orang yang taat kepada Allah dengan yang tidak, banyakan mana? Enggak. Ya enggak. Ya. Antara orang yang rajin baca Quran sama yang tidak, lebih banyak mana? Tidak. Yang tidak. Ya. Maka salah satu tanda orang itu berpegang atau masuk Islam secara sempurna, salah satu tandanya adalah dia berhukum dengan hukum Allah. Ya. Maksudnya dia jadikan hukum Allah ini sebagai panduan hidupnya. Kalau dia akan berbisnis, maka dia akan cari bagaimana aturan Allah, hukumnya seperti apa. Halal atau haram. Dia nanya, kalau dia nggak paham, dia nanya sama ahlinya. Kalau dia mau berpolitik, dia juga berusaha untuk mencari seperti apa sih aturan Islam, aturan Allah dalam berpolitik. Berumah tangga pun demikian. Ya. Bermuamalah dengan tetangga pun juga demikian. Pokoknya orang-orang yang serius dalam beriman, dia akan selalu berusaha mencari seperti apa hukum Allah. Ya, dalam hal yang akan dia lakukan, dalam hal yang akan dia kerjakan. Nah, itulah tandanya orang masuk Islam secara kafah, yaitu berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kapan? Lusa. Ya, karena besok hari Ahad, waktunya libur. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.